Mas Woni, tuak. Jadi Pendeta tidak akan berani menegur para orang-orang yang minum tua di kode tua itu teti. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak dosa, tetapi apa? Tuak itu bisa merusak karakter, watak, berbicaranya udah sempoyongan, perilakunya juga aneh-aneh itu daripada dampak minum tuak. Jadi kalau KTT berani, coba KTT berkhotbah. Inang amang, unang saya minum tuak kamu eta martangiang. Coba kalau berani. KTT. Kalau KTT S2 di HKBP, saya mau tanya, kenal nggak dengan namanya Boru Sinaga? Namanya ya, udahlah. Kakak ini di studi Bang, bukan di pendetanya. Mungkin kita kan berbicara Kak gini Kak. Kita berbicara tentang Sebentar. KTT, ada teman saya, dia pendeta salah satu yang besar di Indonesia ini ya, suku. Tahu ya? Nomor 1 HKBP, nomor 2. Dia itu keluar dari kependetaan. Dia itu terpakai loh, tapi nggak mau dia jadi pendeta. Nggak mau apa katanya. Ya, jadi Kak, kami ini Kak bukan mau sombong atau apa Kak. Cuman kami menjelaskan adalah selama ini kita telah ditutupi oleh iblis, telah ditutupi dengan kebiasaan-kebiasaan. Kakak tahu nggak artinya ibadah Kak? Kak Teti tahu nggak artinya ibadah Kak? Halo, ada yang mau jawab? Tahu nggak artinya ibadah? Yang sejati adalah satu, Ya. mempersembahkan Nggak Bang, kita tubuhmu. dengar dulu Bang. Ini ada nggak yang tahu artinya ibadah? Kutanya dulu orang ini dulu. Pertama, Kak Teti tahu artinya ibadah Kak? Juma, kamu sampai kapan pun kamu tidak bisa diterima di sini. Kamu penghujat Yesus. Kak Teti kok di Kuranglah kamu teman-teman. Kak buka moodnya Kak. Tahu Kak artinya ibadah? Tahu, ibadah itu buat saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur, begitu. Oke Kak. Dan Jadi Kak, cara yang kita selama- pakai untuk mewujudkannya. oke Kak. Jadi Kakak udah mendilkan itu Kak. Jadi menurut Kakak di Alkitab, menurut pengikut Yesus, yang mana yang dikatakan ibadah Kak? Coba dulu tunjukkan ayatnya sama saya Kak. Aku sih nggak hafal ayatnya di mana, tetapi ibadah itu kita berkunjung, ibadah sejati itu kita berkunjung ke orang-orang, apa namanya, ke panti asuhan, Yatim piatu, ya, janda-janda tua dalam kesusahan. Jadi Kak, sebenarnya Kakak boleh buka Ibrani. Ibrani itu Kak bukan ibadah-ibadah pertemuan ibadah Kak. Dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda Kak. Coba saya lupa itu ayatnya. Di kitab Ibrani, hendaklah kamu jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Boleh dibuka itu Kak. LAI lemah terjemahannya Kak. Mungkin ada yang hafal ayat itu, ayat berapa itu? Siapa yang mau nyampaikan di kitab Ibrani? Hendaklah kamu jangan, kitab Ibrani berapa itu? Iya, ada sih kata-kata itu. Coba boleh buka Kak. Jangan meninggalkan gitu. Iya, Jangan menghindari. pertemuan ibadah. Iya, coba Kak, buka. 425 katanya. Buka ayatnya Kak. Ayat berapa itu Kak? Katanya Ibrani 10 ayat 425 katanya. Ibrani 10 ya? Katanya sih 2425. Saya cuma satu. Coba kita Itu lihat. titik. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Begitu. Oke Kak. Di situ Kak dikatakan dalam bahasa Inggrisnya Kak, not forsaking the assembling of ourselves together. Tidak ada Kak di situ dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah Kak, atau ibadah-ibadah. Di situ yang ada dikatakan jangan mengabaikan pertemuan kita bersama Kak. Itu yang ada Kak. Ini Kebersamaan ya. iya. Sih. Jadi Kak, itu bukan apa Kak, bukan pertemuan ibadah Kak, itu pertemuan kita bersama seperti cara
beberapa orang tetapi saling menasihati satu dengan yang lain. Itu dia, Kak. Itu makanya LAI agak lemah terjemahannya, Kak, gitu loh. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita di ourselves together. Pertemuan kita. Ya, Kak, nggak ada kata ibadah di situ, Kak. Kakak tahu bahasa Inggrisnya ibadah nggak, Kak? Lupa. Worship, ceremony, worship. Yes, Fellowship. Nggak ada kan, Kak, kan? nggak ada. Jadi kelemahan terjemahan LAI itu dipakai oleh orang-orang gereja untuk mengatakan kenapa kamu menghalang-halangi ini di Alkitab ditulis kita tidak boleh menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, katanya. Padahal mereka nggak tahu arti ibadah, Kak, gitu. Iya. Jadi, Kak, ibadah yang sejati Yakobus 1 ayat 27 ialah mengunjungi yatim piatu, orang janda-janda tua dalam kesusahan, serta menjaga diri dari kecemaran dunia. Apa kecemaran dunia, Kak? Rokok. Iya. With his remarkable Di dalam Alkitab itu mengatakan Bapa itu sendiri pernah. Jadi kata sendiri itu yang perlu digarisbawahi. Ini lagi Elman Wanes terus dari tadi saya bilang saya tidak tahu Wanes terus yang masih dibahas. Otaknya taruh di mana ya, dikasih tahu. Sabar, bulu fitnah, sabar. Otak jangan terlaka. Lelet banget otaknya. courage to guide his people to safety. Aku udah mikir 8.000 tuh sekali. Udah ya lah Bang Tedor. Sholat sunnah tahajud katanya 8 rakaat. Itulah namanya bersihkan diri ya. Mikir 8 sekali, Kak. Iya, iya si Tedore. Nah, ini sholat sunnah tahajud 8 rakaat. Tapi tidak boleh dilakukan 8 rakaat langsung. Tidak seperti itu. Sholat sunnah tahajud 8 rakaat, saya 8 ya. 2 dulu, 2 selesai. Ya, baru sambung lagi 2 selesai. Baru sambung lagi 2. Jadi 2 selesai, 2 selesai, 2 selesai. Jatuhnya jadi 4 kali. 4 kali kamu melakukan jadi 8. Itu bukan 8 gitu. Enggak gitu konsepnya. Nah, sholat duha 4 rakaat, bukan sekali 4 rakaat kau sholatkan, tidak, tapi 2 putus, 2 lagi putus, begitu. Jadi banyak kali itu banyak orang melakukan kesalahan. Sholat duha kau berapa rakaat? 4. Terus ya udah atahiyatulnya 1, enggak begitu. Sholat dulu kau 2 rakaat, selesai kau sholat 2 rakaat, baru sholat lagi 2 rakaat. Begitu, cuman baca niatmu cukup 1 kali di awal aja, kedua kali udah langsung Allahu Akbar aja, gitu. Banyak orang melakukan kesalahan. Sholat witir 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat itu 3 rakaat bukan seperti sholat itu maghrib, tidak begitu Morgoso, Bang Juma. Tidak begitu. Sholat witir 3 rakaat, atahiyatulnya itu 1 kali ya. Sholat witir 3 rakaat itu atahiyatul 1 kali. Terus itu tidak ada atahiyatul, itu tidak ada, dia langsung bangun. Itu witir ya, Oten. Jadi kalau mau masuk Islam mikir-mikir dulu. Sholat witir tidak seperti maghrib yang ada atahiyatul pendek, nggak ada atahiyatul pendeknya, nggak ada, kok langsung naik. Langsung naik ya, itu witir. Jadi nggak segampang itu Forgoso, Markona. Ini Bang cuma numpang lewat aja dia. Udah lah, nggak ada Oten pula kan. Naiklah kalian Oten biar Bang Juma masuk. Kalian pula nggak mau naik. Kenapa nangis, Bang? Nggak, kadang-kadang sholat witir dibikinnya kayak sholat maghrib, ya kan? Enggak, dia langsung bangun. Itu sholat witir nggak ada atahiyatul pendek, nggak ada, langsung bangun. Allahu Akbar, langsung bangun, langsung
Yo tuh makanya Bang Juma tuh numpang lewat dia nggak ada oten pula. Ayolah kalian masuk biar tuh Bang perasaan lagi sholat jam 12. Jadi nggak segampang itu tahu nggak? Kami ini kalau yang para ini ya mencari kebenaran maupun di Islam itu sendiri pasti dia mencari di mana sih yang benarnya sholat itu gimana gitu. Banyak lagi surga itu. Begini Berarti ya Pak. Bapak merendahkan Dengar, dengar, merendahkan sisi Tuhannya dengar, di dengar, depan dengar. makhluknya, ciptaannya gitu. Dengar ya Pak. Ada Juma, naik aja Juma kalau mau naik. Jadi ini kan kita membahas kejadian 1 ayat 1 tadi Pak ya. Iya Kang, pada mulanya Allah gitu ya. Iya, silakan Bang, silakan. Nah, jadi begini, pemahaman kami kekal. Kan saya dulu ke dasarnya ya mengenai kekal itu adalah abadi. Abadi itu berarti kan dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu ada di Mazmur 90 ayat 2 yang menyatakan kekekalan itu sebelum gunung, bumi, dunia, manusia dia beranak dan anak beranak lah gitu ya, manusianya, hewan gitu juga. Bahkan dari selama sampai selama kalau Allah itu ada di Mazmur Pak. Oh, di Mazmur, berarti bukan di Yohanes ya? Sudah bertabrakan dia Bang KTP ya? Itu penjelasan kita mengenai kekal. Itu bisa merujuk ke Mazmur 90 ayat 2 kalau nggak salah ya. Kemudian mengenai pertanyaannya tadi kan, membuktikan keberadaan Allah yang kekal, melainkan memulai dengan pernyataan pada mulanya yang di Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya waktu Allah itu memang sudah ada Bang. Dari sebelum dan sesudah zaman ini nantinya. Kekekalan itu ya tetap adalah kekekalan dan Allah. Bisa Abang jelaskan Alfa dan Omega itu, dia yang awal dan yang akhir? Alfa dan yang akhir. Dan artinya dari dia Alfa dan Omega ini ada di lahir kita sebelum kita dilahirkan di bumi dia sudah ada, dan setelah kita mati pun dia tetap ada. Itu loh makna ringkasnya. Nah, kita merujuk Bang, Bang. Jadi kita jangan di luar logika kita masuk logika dulu. Kita merujuk ke awal mulanya Adam diciptakan. Iya, pada mulanya kan di Kejadian 1 ayat 1 itu. Itu sudah kekal. Artinya dia sudah menjelaskan bahwa kekekalan keabadian dia itu sudah ada, Bang. Yang tak terdefinisi, yang tak terpecahkan. Berarti Abang percaya Adam itu bukan manusia yang pertama gitu? Nah, Adam manusia yang pertama kalau sesuai dengan ayatnya. Oh iya. Assalamualaikum Bang Juma. Ya Bang, saya nanti bertanya Bang, biar Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut aja, lanjut. Silakan. Tuntaskan dulu. Iya. Biasa aja kok. Silakan. Terima kasih host sudah dinaikkan. Lanjut. Oh iya bro. Lanjut sampai selesai nanti baru dibilang. Bagaimana Abang memahami tentang Adam manusia pertama? Sedangkan di situ Abang menjelaskan tentang Bang. Pertama Abang menjelaskan tentang Alfa dan Omega. Yang dia yang awal dan yang akhir. Nah, bagaimana Abang menjelaskan yang awal itu kepada saya? Sebentar Bang, bagaimana Abang bisa menjelaskan kepada saya awal penciptaan Adam ini? Kita sepakat ya, ada manusia pertama gitu. Bagaimana Abang bisa menjelaskan ke saya? Silakan. Di Kejadian 1 ayat 26. Di situ Bang langsung rujukan ke ayat aja aku kasih itu. Itu jawabannya di situ. Maaf Bang, saya nggak pakai data soalnya. Iya. Aku cuma menjawab juga nggak saya data. Kalau masuk akal saya imani. Masuk akal saya imani gitu. Ya. Jadi kalau ditanya merujuk itu penciptaan itu ada di situ Bang. Di Kejadian 1 26. Baca aja terus sampai 29.
bertemu nanti. Itu jawabannya yang awal itu. Yang Adam tadi ya. Ada lagi? Siap. Saudara Rahmat, oke, boleh saya masuk sedikit? Silakan Bang, silakan Bang. Oke, baik. Silakan Bang. Saudara saya pingin penjelasan dari saudara terkait dengan pengakuan Yesus. Ketika kemudian Yesus itu ditanya, ada seorang pemimpin bertanya kepadanya, lalu Itu di ayat mana ya, Bro? di Lukas 18. Coba kita Lukas lihat. 18. Iya, di data 18-19. Guru yang baik, apa yang harus karena aku perbuat? Lukas 18 ayat 18 sampai 19. ya Lukas 18 ayat berapa, Bro? Kan banyak Lukas 18. Lukas 18 nomor 18 sampai 19. Oh, nomor 18 ya. Iya. Baik. Ada seorang pemimpinnya betul-betul. Yang mana nih? Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus di situ menimpali, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu seorang yang baik, yaitu Allah, ya, atau Allah di dalam penyebutan teman Kristen. Di sini Yesus menerangkan bahwasanya dirinya itu hanya manusia, hanya seorang. Contoh misalnya dalam Yohanes 8:40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Jadi Yesus mengakui dirinya seorang. Yesus pun mengakui bahwa Bapa itu juga seorang. Tapi antara seorang, baik itu Yesus dengan seorang yang disebut Bapa, itu beda hakikat. Karena seorang yang baik itu cuma satu, yaitu Tuhan Bapa menurut Yesus dalam Lukas 18. Artinya bahwa dari aspek manusia, kalaupun dikatakan seorang, maka Bapa dengan Yesus tetap aja beda. Bapa dan Yesus beda. Iya. Lu nanya tentang Tritunggal atau gimana nih? Ya, ini saya cuma menguatkan bahwasanya terkait dengan yang tadi kitab Kejadian. Ya. Yang kemudian kita langsung aja ya, Lukas 18-19. Yang ditanyakan yang 19 ini kan, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah, ya kan? Iya, betul. Jadi poinnya di sini yang ditanya seorang. Memang seorang, hanya seorang memang. Iya, berarti menurut saudara memang Yesus ini murni 100% manusia dan 100% bukan Tuhan, ya? Ya, itu kan pendapatmu, Bro. Kalau kita mengakui, saya tanya saudara. Iya, Bang, kita kan masih di dalam toleransi, Bang KTP. Iya. Itu menurut aku langsung aja merujuk memahami apa yang abang pahami di kitab abang gitu loh. Nggak ada di sini, nggak ada penghujatan, Bang. Nggak ada. Jadi kalau kita sisi keilahian yang ditanya sama Bang Zuma gitu loh. Saya juga menanyakan sisi keilahiannya gitu. Benar, kan aku jawab. Karena Yesus menyerahkan nyawanya. Ini pertanyaan nih, Bang. Sabar dulu lah, aku jawab dulu lah. Ini yang Lukas 18-19. Berarti ini sisi mau nanya Trinitas, enggak keilahian. Kalau kita sih kalau mengenai keilahian itu ada di Kolose 2 ayat 2-3, ada di Matius 11 ayat 2 dan 7. Dia adalah hipostatik dan dia juga disebut dengan theoantropik. Itu ada di Filipus 2 ayat 6-11, di 2 Timotius 2 ayat 13, di di Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Mengenai kekekalannya itu di situ semua terjawab. Aku jawabnya pakai dalil aja ya. Itu dia jawabannya. Namun firman Allah bukanlah Allah Bapa. Itu berbeda loh. Karena yang di dalam Allah Bapa ini ada
yang namanya firman dan roh. Penjelasan Iya. Trinitas ini ada bro di apa? Di YouTube ada kok, kuterangkan itu. Artinya gini, saudaraku, artinya gini, ketika kita berbicara mengenai Yesus memiliki dua natur kan gitu ya, Ya, itu dua itu hanya diajarkan oleh penulis kitab kepada non-Yahudi. Penulis kitab saudara itu tidak mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka, ya bahasa saya, karena mereka malu. Disebabkan karena orang Yahudi paham betul Tuhan itu cuma satu, nggak dua natur. Tuhan itu Benar, selama-lamanya Tapi berdiri. kalau Tuhan kami maha bro, mampu eksis, berbeda dengan kalian. Ini kita udah berbeda. Ya udahlah, kalau memang udah beda kan. Ya artinya kalau dia, Kalau Tuhan yang di Kristen ini eksis bro, iya baik. tampak, zohir, tampak jelas secara manusia. Iya Bang Mau KTP. jadi apa aja bisa. Iya, Aduh, Rahmat. kita di atas ini nggak cuma-cuma loh Bang KTP naik. Jadi kita melihat dari sudut pemahaman Bang KTP gitu loh. Bukan kita, memang kita udah beda Bang KTP, sudah beda. Tapi saya di sini nggak sia-sia naik di Komal Abang gitu, Ya, ya. melihat sudut pandang Abang itu seperti apa gitu. Nah di ayat Abang tadi yang ke-14 tadi saya nggak hafal karena saya hanya tahu-tahu dari Komal saja. Nah firman tadi menjadi manusia, bisa nggak Abang menjelaskan itu? Oh, Yohanes 1 ayat 14 itu bang. Ada di Yohanes 1 ayat 14. Saya langsung merujuk ke ayatnya aja ya. Yang mana bang mau ikut jelaskan? Yohanes 1:14 kak. Bentar, aku ke Yohanes 1:14. Ini gimana Bang Juma? Apakah tadi udah menjawab Bang? Aku jawabnya pertanyaanmu tuh tadi langsung ke ayat tadi ya Bang ya. Iya, saya sangat berterima kasih ketika saudara saya mengatakan bahwa penulis kitab saudara itu tidak menjajakan Yesus sebagai Tuhan atau manusia yang memiliki dua natur kepada orang-orang Yahudi. Itu sebenarnya sudah Masya Allah, ya Bang Juma, terima Iya. kasih Bang supportnya Bang. Masya Allah Bang Juma, hormat saya Bang. Artinya saudara sudah mengiyakan bahwa memang ajaran Kristen itu hanya untuk non-Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Sedangkan yang menjadi Ini acuan pendapat pribadi. Saya nggak ada masalah kalau memang dikatakan seperti itu, karena itu pendapat pribadi Pak. Kecuali itu nanti merujuk ke literasi, baru berbeda. Ya, maksud saya gini loh, saudara saya tadi sudah mengiyakan bahwa memang betul bahwa apa yang tertulis di dalam Bible, kitabnya teman Kristen itu tidak dijajakan ke Yahudi terkait dengan konsep ketuhanannya Yesus itu memang penulis Bible tidak. Bentar ya. Alkitab ini, Bible ini saudaraku, bukan hanya milik umat Kristen. Siapapun boleh memiliki. Tapi faktanya kita berbicara mengenai fakta, Bang. Kalau nanti aku tanya, sabar dulu Bang Juma, sabar. Ketika Abang Ustaz tadi saudara mengiyakan kalau itu hanya untuk khusus orang Yahudi, ada nggak ayatnya merujuk ke situ Bang? Maksudnya Torah itu kan untuk Yahudi. Abang bilang tadi penulisan kitab Alkitab hanya khusus untuk orang Yahudi. Jadi gini. Aku tanya, adakah ayat di Alkitab ini yang merujuk ke situ Bang? Banyak. Jadi kita harus pisahkan dulu nih. Oke, kalau memang banyak satu aja minta aku Bang. Oke, contoh Ulangan 6, Ulangan 4. Ulangan 6 ayat 4 itu Shema Bang. Ulangan 6 ayat 4. Iya, maksud saya hukum Tuhan itu Nah, gini, usahakan dijawab. Saya ya, kapan satu bicaranya? ayat yang merujuk langsung penulisan Alkitab hanya khusus bangsa Israel. Adakah memang? Jangan diadakan Bang, yang tidak ada. Tunggu. Saya bicara dulu Bang, jangan selalu dipotong gitu. Kelihatannya abangku ini ada rada ketakutan gitu kalau saya menjelaskan. Bukan, Mbak. Loh, ini asumsi ya, pendapat pribadi. Boleh enggak saya bicara sebentar? Silakan. Oke, baik. Jadi kitabnya orang Yahudi, yaitu perjanjian barunya orang Yahudi, perjanjian baru yang justru Kristen katakan perjanjian lama, itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Sedangkan sabar. Sedangkan kitab saudara,
Sedangkan kitab saudara yang Anda sebut perjanjian baru, tulisan Paulus dan kawan-kawannya, itu untuk non-Yahudi. Jadi jangan Anda pukul rata. Makanya gunakan istilah biblos. Ini loh, Jadi aku supaya minta, ayatnya yang menyatakan Alkitab. Ingat loh bang pernyataan. jangan katakan Alkitab, Bang. Perjanjian barunya orang Kan Yahudi. Bibel. Tadi kan Bibel bang. Oke lah, mau Bibel, mau Alkitab, mau apa? Di mana? Host, aku mau nanya dong, host. Makanya- aku mau nanya dong, Sabar lah, bro. kitab Yohanes. Gimana sih? Enggak, kitab Yohanes itu tulisan Paulus bukan? Tanyain aja dulu. Sabar. Tulisan Markus itu. Nggak, bukan Markus. nggak. Jangan dulu lah bang Juma. Sabar lah bang. Iya, Aku kitab hargai, Yohanes bro. itu tulisan Janganlah. Markus. Sabar. Nah, aku tidak tanya yang siapa penulis. Aku kasih literasi kok nanti itu kalau itu pertanyaan. Narasi saya coba ditelaah dulu, Bang. Narasimu, Ditelaah dulu, Saudara, ditelaah ya, dulu. Saudara host tadi kan gini, abang udah menyetujui bahwa penulisan Alkitab hanya khusus untuk orang Yahudi. Alkitab yang mana yang Anda maksud? Loh, kan abang tadi bilang kan, Alkitab Bible, yang mana? Alkitab yang Jangan- mana yang ya, Anda maksud? inilah kalau Yang saya maksud ini jujur, adalah jujur bang. Abang tadi yang menarasikan. kenapa kayak oh, ketakutan? berarti Katanya maksudnya pendeta kan? ini, katanya pendeta kok Loh. ketakutan. Hostnya kok aneh katanya. Sekarang gini ya bang, abang yang aneh bang narasimu. Anda yang mengklaim Pisahkan dulu penulisan- antara kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen. Pisahkan dulu. Jangan Anda sapu rata kitab agama orang. Udah, Bang KTP. aku boleh ngomong gantian. Punya malu lah kita sedikit. Bang KTP. Ketika Anda mengklaim, iya bang, sabar dulu bang. Aku ngejar satu aja dari dia. Aku hanya minta satu ayat. Ya. Saya butuh 2 menit. Ulangan 33 nomor 4 nomor 5. Ini hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 6 ayat 4 itu Shema Israel bang. Tidak ada klaim di situ. Loh. Coba Anda baca. Saya minta Anda baca satu perikop. Data nomor 1 sampai data nomor 6 aja Anda baca coba. Ulangan Coba. 6 ayat 4 ya. Ya, Tidak ya. ada kata kepemilikan. Ya, silakan, Yang lagi, silakan. Bang, ya. Ya, Ulangan silakan. 6 ayat 4. Nanti kita kasih data. Nanti kita Tenang, kasih data tenang. banyak. Kalau Anda butuh banyak data, saya kasih data sampai 20 data untuk Bani Israel saya kasih. bahkan kalau KTP. Anda lihat 2 semua menit saja yang untuk ada Bang. di dalam Saya turun, Bang. kitabnya KTP. orang Yahudi. Ulangan 6. Bang KTP Ayat 2 menit saja untuk Juma baru saya turun boleh. Dengarlah hai orang Israel. Nggak Tuhan kapok-kapok juga ini si Allah Gibril. kita, Tuhan itu sabar ya. Si Sabar ya. Gurinda. Tidak ada ya kepemilikan Alkitab untuk orang Israel. Di dalil ulangan 64 tidak ada terjemahannya yang menuliskan kepemilikan Alkitab khusus untuk bangsa Yahudi. Jadi narasimu keliru ya Bang Juma. Tolong dibaca. Udah gue baca loh. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Pendeta Tuhan kok kayak itu kita. kepanikan gini kenapa ya? Oh, kepanikan itu asumsi Bang. Itu asumsi ya. Jadi kalau berdiskusi kasih aku dengarkan, ayat. saya boleh baca nggak nih? Saya boleh baca nggak? Saya boleh baca nggak? Tertulis. Saya boleh baca nggak? Pendeta kok bocor juga ya? Jangan Bocor bawa juga. pendeta. Aku adalah gelarku pendeta sini. Lah, tapi kan Anda pendeta. Bang Jangan nggak gelar-gelar. Jangan bawa narasi yang tidak. Iya, saya ini sebagai aja, seorang Muslim heran aja, kok pendetanya mesinnya rusak juga rupanya. Gini aja host, pakai waktu membahas tentang mereka Bang menyembah Edis, Muhammadnya. 2 menit aja Bang Edis baru saya turun. Jadi teman-teman yang 244 Juma berbohong ya, yang menyatakan. Saya bacakan dalilnya Alkitab boleh? yang ada khusus untuk Saya bangsa bacakan Israel, dalilnya tidak boleh. ada tertulis, Nah, inilah tabiat termasuk pendeta. terjemahannya. Inilah tabiat pendeta. Kalau jemaat bertanya nggak Inilah diizinkan. tabiat. Kalau bawa gelar, inilah Kenapa? tabiat apa Karena seperti dia itu. demen dengan perpuluhan, takut perpuluhan kabur. Boleh nggak saya baca datanya? Host, gini host, mereka Boleh nggak saya baca datanya? Boleh nggak saya baca? Baca teks. Bang Juma bisa baca teks asli Ini, nggak? Host. Nggak. Oke. Saya oke, Baik, Bang Juma tunjukkan, bisa tunjukkan, teks asli, open tunjukkan. cam. Iya, tunjukkan. Ya open cam. Nah, open cam aja Bang. Udah aku tunjukkan. Jangan mau coba. Open cam. Bang, open Pendeta cam. nantang saya baca ayo. original teks kan lucu. Ayo. Open cam Bang. Aduh, takut jemaat Saya kabur Bang semua Juma. nanti. Jangan bilang menit aja, Bang Tete. terjemahan. Teman-teman Waduh. yang Saya boleh baca? 247 kita saksikan ya. Memang kita akui dia pernah belajar, dia bilang. Aku Saya boleh belajar baca? Hebrew. Silakan Bang, bacakan yang teks asli open cam Bang. Saya itu boleh baca. boleh berdusta itu. Jangan Boleh kamu, dengan open jangan cam. saudara pendeta menutupi kekurangan dengan pola-pola kayak gini. Ya, Itu garing. seperti itulah. Garing. Langsung Di sini aja baca teks ingat aslinya. yang menyaksikan kita di Ayolah, sini tuh Bang. banyak Ayo, jemaat-jemaat ayo, gereja Bang. loh.
Jangan Host, memalukan. host, jangan heran, host, jangan heran karena Yang memang punya mereka boleh kewajiban membaca tes asli itu Anda pendeta. Jangan Anda panen perpuluhan, tapi Anda tidak bisa baca original teks. Pendeta gini. Pendetanya kayak gini. Pendeta modelnya kayak begini. Aduh, perpuluhan diambil, tapi nggak bisa kasih ilmu. Yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Saya izinkan saya membaca ulangan 6. Bang Juma. Ya, silakan. Oke, saya baca dulu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, wahai Nabi Musa, itu yang diterangkan itu. Haruslah engkau perhatikan. Lah kamu sendiri bisa nggak original teks? Baca lah kan. Kalau abang Kamu bisa original teks. Anda pendeta loh. Anda pendeta loh. Anda pendeta loh. Anda pendeta loh. Enggak, kalau Anda kan tadi bilang bisa nggak baca nih Bang, bacakanlah kan. Ulang 4 lo jangan lo Bang. Saya tidak minta Anda baca original teks loh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk baca original teks karena saya tahu kapasitas Anda hanya kejar perpuluhan. Saya hanya Saya cuma 2 menit saja turun. Anda lah yang harus kemudian baca original teksnya, bukan saya. Cuma 2 menit saja. Coba Anda bacalah, baca. Coba. Cuma 2 menit saja. Kamu belum keok juga, nggak malu? Sudah. Nggak malu juga masih mau berhadapan dengan Bang Zuma. Tidak usah putar-putar. Jawab saya. Coba jelaskan sama saya Nur Muhammad bagaimana Juma. Loh. Mereka memang boleh berdusta itu, jangan heran teman-teman. Kenapa lari ke sana? Sebentar, saya belain. Kita sedang membahas apa? Kamu bahas apa? Jangan Kipli didesak karena mereka memang boleh berdusta. Ayo. Jangan didesak teman-teman. Ayo pendeta, ayo. Jangan didesak ya. Di dalam kitab saudara, kalian diperintahkan untuk berlaku dusta loh. Juma, tunggu dulu Juma. Ya, tentang Yesus mau disampaikan dengan maksud dusta atau dengan maksud jujur, aku tetap berduka cita. Itu loh Edis, tidak seperti itu narasinya Zuma gini loh teman-teman. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular. Ular itu iblis loh Edis. Kamu diutus cerdik seperti iblis. Edis. Kipli jangan didesak teman-teman. Saya belain dia karena dia boleh berdusta ini. Jangan didesak. Kembali ke ulangan 6. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini untuk anak-anak siapa? Untuk Bani Yakub, bukan untuk kalian. Makanya saya katakan antara kitabnya orang Yahudi, sudah gini aja. Antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Oh ini penting. Ini penting Edis. Edis ini penting. Yang vital gimana? Ini yang vital. Ini vital Edis. Kitabnya orang Yahudi. Edis, ini kitabnya orang Yahudi yang kalian klaim sebagai kitab kalian. Ini vital. Ya udah. Saya nggak mau ngabisin energi bahas itu. Gimana kita? Saya juga nggak mau habiskan energi dengan sampah kayak saudara. Mohon maaf. Kamu takut? Saya buktikan kamu. Ulangan 6 jelas sekali diterangkan bahwa hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, sedangkan kemudian saudara mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda jadikan sebagai perjanjian lama, di mana ajaran Yahudi yang menerangkan bahwa kitabnya orang Yahudi ini perjanjian lama. Itu di mana diterangkan? Ngapain kau bahas yang remeh-temeh? Gimana kita bahas yang paling vital aja? Gimana yuk? Sapa tamu Bang. Sabar, kita kan rame-rame. Apa kabar Bro Juni? Iya, tadi kan narasinya kan gini, si Zuma berkata bahwa Alkitab itu diturunin untuk bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya Bro KTP kan tadi di mana ditulis Alkitab itu hanya untuk orang Yahudi. Oke, boleh. Gitu. Baik. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Ayo. Ini host kalau boleh siapa ya? Selamanya tinggal ini siapa ya Pak? Host kalau bisa saran.
Kalau Iya, bisa ya, saran Bang. host, kalau bisa saran host, coba biar nggak debat kusir, nggak karu-karuan, gimana pakai waktu, terus bahas yang paling pokok gitu loh. Ini yang pokok ini, Dis. Ini pokok. Kitabnya agama orang kamu ambil, rampok kitabnya orang. Ini penting. Bang Edis. Ini penting. Kalau kalian mau debat, aku berangkat nggak mendukung. Iya ya bang. Bang KTP. Aku lagi di luar. Iya ya bang. Saya Bang cuma Musa. butuh 2 menit Oke. saja. Kasih waktu Iya, saya ya, 2 Bang. menit. Iya, Jangan ya, dulu setelah- belum setelah saya, ya, Bang. Bang Setelah Edis ini ya, dengan Bang. Bang Setelah KTP. ini ya, Bang. Bang Gabriel Iya, dulu, kasih setelah Bang ini. Gabriel. Silakan Bang Gabriel. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bang Juma, minta tolong dijelaskan Nur Muhammad bagaimana? Enggak perlu, saya enggak mau nolong Anda. Selesai dia. Kenapa? Selesai dia. Selesai Kenapa dia, rupanya? Bang. Selesai kalau Kenapa masih rupanya? Kenapa rupanya? Kenapa? Dia Ada ini dia ini penyembah Muhammad, tapi dia nggak tahu itu masalahnya gitu loh. Dia nggak tahu kalau dia tuh penyembah Muhammad tiap hari. Ya sudah, kalau kau tidak mau jawab, saya turun. Kau memang tidak mau menjawab. Iya, turunlah. Turunlah. Iya. Oke. Nah, sekarang saudara pendeta yang tadi ya, gimana tuh? Anda minta data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitabnya Yahudi itu ya untuk Yahudi. Saya bacakan di Alkitab. Jadi saya bacakan di dalam Yesaya 31. Sesuai dengan narasi penyampaian. Ada. Yesaya 31, Yesaya 31. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 itu penjabarannya hanya untuk keturunan Bani Yakub. Ulangan 6 itu tertulis hanya untuk Bani Yakub. Tidak ada tertulis, jangan diadakan. Yang tertulis kemudian Yeremia 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mana kaum Kristen di sini? Enggak ada. Enggak ada. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan dan menaruh Tauratku dalam batin Bani Israel dan Bani Yehuda, dan aku akan menuliskan di dalam hati mereka. Nah, mana dituliskan dalam hati Kristen? Mana? Ada? Gak ada tertulis. Gua Ya, jadi bang, kalau nggak sesuai yang tertulis tuh gua gimana? Enggak, ini Sebentar. sebentar. Ini tulisannya, ini tulisan di dalam bukan itu, bang. Di ulangan 64 mana nggak ada khusus. Ulangan 6, dengarkan. Ulangan 6 itu implementasi dari Yeremia 31 sampai 33. Tafsir. Bukan tafsir. Ini, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apakah Anda tidak membaca itu? Nah, gini aja, kau berani nggak pakai waktu bahas Muhammad, kau nyembah Muhammad gimana? Apakah Anda tidak melihat ini datanya jelas? Ayo. Datanya nggak tertulis, bang. Kalau memang ada ya masih mending ku temani siapa kemarin itu. Dia merujuk langsung ke ayat. Ini data. Ini data ini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Narasinya itu nah. Ini dalilnya ada. Ini dalilnya ada. Orang nggak ada dalil. Ini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Gimana? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Aku dulu lah. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Berani nggak kau? Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kau berani nggak pakai Mana dalilnya Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Mana Taurat itu untuk orang Kristen? Di mana tertulis? Oh, banyak itu. Saudara-saudara, Dalam Bible banyak dalam Bible itu. Tunjukkan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau Taurat itu untuk Bani Goyim, di mana tertulis? Silakan, saya tunggu. Saya jawab ya, boleh ya teman-teman ya, saya jawab ya. Boleh. Silakan. Nah, jadi begini ya Bang Juma ya, memang tidak ada secara terek Bang. Nggak ada. Oke. Dengarkan itu ya teman-teman. Dengarkan ya teman-teman, nggak ada. Aduh. Bentar bang. Udah ya. Kalau kita mirroring, kita aja kan.
Ya bentar Mang, bentar, Nah, Mang. Kalau dengar kita itu mirroring, Pak Pendeta KTF, iya. ada Kalau kita tertulis. mirroring, Jadi jangan kalau kita bohong, mirroring, ya. Jangan ketika kata Yeremia, Tuhan. ya sabar, santai lu, santai bro, santai. Ketika saya mirroring, Yeremia 7 itu benar pena palsu. Kalau kita uji bagaimana ujinya? Begini. Al-Arab 143 itu tidak pernah terjadi di dalam kitab Nusa, literasinya mau apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda melihat dari aspek di mana? Dari kitab mana Anda melihat? kamu boleh cari literasi manapun. Nabi Musa tidak pernah pingsan melihat kemuliaan Allah. Tidak pernah. Sekarang yang Anda jadikan rujukan untuk menilai Al-Quran itu buku mana? Loh, tapi kitab kamu menyebutkan tentang Taurat. Masa kok melenceng? Taurat mana? Itu pena palsu. Taurat mana? Taurat Itulah mana? pena palsu. Taurat bro. mana? Pena palsu Taurat itu. mana? Taurat mana? Oke, Yang saya diceritakan buktikan ya. Al-Quran itu Kamu Taurat terima mana? ya? Kamu kalau saya buktikan, kamu terima nggak? Saya Kamu berani tanya dulu. mengatakan kalau Saya kita kamu tanya palsu, berani dulu. nggak? Saya tanya dulu Taurat mana yang Oke, di dalam kitab Keluaran saya buktikan Al-Arab 143 punya kamu itu nggak pernah terjadi. Kamu berani katakan nggak kalau kitab kamu itu kitab palsu? Itu dulu. Oh, enggak. Jangan dengan standar Saya tanya dulu, Anda menilai Al-Quran dengan kitab mana? Kitab Taurat, Pak. Kalian nyebutkan Taurat yang kan? mana? Taurat yang mana? 143, kamu Iya, baca Taurat dulu deh. yang mana? Taurat yang mana? Kamu baca dulu Al-Arab Taurat yang 143 mana? itu. Saya sudah tahu. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh. Saya paham Nabi ayatnya. Musa pingsan Sekarang ketika saya melihat tanya, kemuliaan Tuhan. Di dalam Keluaran kamu 33. menilai Bentar dong. Kamu Bang, menilai sebentar, biar kita kamu menilai Bentar Al-Quran dengan buku terjemahanmu itu? Hah? Oke. Kamu kita uji, sudah Bang, pernah ya? kamu sudah Kita pernah uji, bisa kamu nggak? sudah pernah tanya, kamu sudah pernah tanyakan kitabmu itu adalah ori dari Nabi Musa? Emang kitab kamu punya ori? Kitab kamu ori? Lah, saya tanya, Kitab kamu Anda yang dibakar menilai Usman, kamu bilang ori. Bagaimana? Jangan coba? lari kemana-mana dulu. Coba lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Jangan pakai jurus nangis. Itu ori. Coba. Saya silakan tidak tunjukkan. butuh jurus nangis. Saya nggak perlu. Loh, kok jurus nangis? Kita gunakan akademis, Bang. Abang Bukan bicara masalah ori, akademis saya atau tanya, tidak. Mana kitab kamu yang ori yang sudah dibakar Usman? Dengarkan. Wah, Dengarkan. Kamu takut kan? Dengarkan saya. Mana? Dengarkan Coba, saya. coba. Dengarkan. Kitab saudara itu Anda gunakan terjemahan. Yang saya minta yang diterangkan Al-Quran ini adalah Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Mana kitab yang didatangkan kepada Nabi Musa? Bisa tunjukkan ikuti saya? Oke. Saya ikuti ya, Bang, ya. Saya ikuti narasi kamu. Kitab yang ditunjukkan kepada Nabi Musa adalah kitab yang memiliki 10 perintah Allah. Coba sebutkan kitab itu. Mana kitab itu? Mana kitab itu? Loh, mana kamu punya kitabnya enggak? Kamu punya kitabnya? Saya katakan mana kitab itu? Kamu menuntut sesuatu yang kamu tidak punya loh, Pak. Kamu aneh. Diskusi kamu kayak diskusi anak kecil. Gunakan akalmu. Gunakan akalmu. Ketika kamu kitab Taurat itu, gunakan akalmu. Kitab Taurat itu bukan untuk saya. Itu untuk Bani Israel. Mana kitabnya Bani Israel? Tunjukkan ke saya. Oke. Mana kitabnya Bani Israel? Mana kitabnya? Nggak ada. Nggak ada loh. Itu bukan kitab saya. Itu bukan kitab saya. Itu kitabnya Bani Israel. Hei, sudah dibakar Usman. Kamu mencoba menarasikan. Kamu mencoba membantah Al-Quran surah Al-Araf ayat 143 dengan kitab Taurat. Mana kitab Tauratnya? Mana kitabnya? Yeremia 31 itu. Pelan-pelan aja. Cuma nggak usah saling potong, biarin Pak Iya, dia ketakutan, Pak. Makanya dia bantah. Kok ketakutan pula? Oke, gini Bang Juma, gini Bang. Sebentar. Kita akademis ya Bang Juma ya. Kita akademis Iya, ya Bang Juma ya. silakan. Iya, betul. Saya minta Anda akademis. Iya. Bang Juma bisa buktikan nggak kalau Al-Arab 143 itu yang benar bukan kitab Musa yang di dalam Keluaran 33. Saya katakan Al-Quran surah Al-Araf itu gugur ketika Anda mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Benar-benar kitabnya Nabi Musa, bukan kitab dari Septuaginta. Mana? Anda bisa tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa.
Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kitab saya mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Anda bisa menunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa yang diterima? Kalau Bapak menggunakan narasi ahli kitab menyembunyikan kitab sebenarnya, Bapak bisa tunjukkan kira-kira kitab yang sebenarnya, Pak? Coba. Kan disembunyikan. Narasinya katanya ilmiah. Berarti katanya kan ilmiah. Katanya akademis. Mereka yang punya itu sudah yang memberikan punya kepada kitab kami. itu kan Nabi Musa, bukan kalian. Makanya tadi kukatakan kalian ini sopo. Kitabnya orang Yahudi kok kalian klaim. Sebentar, nanti aku minta gini sebentar. Iya, silakan. Sebentar ya. Nanti aku minta waktu ya untuk mendalami makna dari Yeremia 31 sampai 33 Hadapi tadi Bang Suma dengan ilmu. Ayo. Silakan. Ada, Bang. Ilmu kamu sangat ganda. Al-Quran saya menerangkan kitab itu telah disembunyikan. Kalau kitab itu tidak disembunyikan, tentu saudara bisa menunjukkan. Mana? Udah salah narasi. Bang Juma. nanti silakan. waktu ya. Silakan. Nanti aku kasih waktu ya. Gini Bang. Aku minta waktu aja. Bang, saya udah pernah bahas Al-Araf 143 ini di roomnya Bang Billy Yahudi bersama Sueb dan Kiryas Moto. Mereka nggak bisa jawab, Pak. Sekarang mana Kamu tunjukkan nggak bisa jawab, kitabnya? Pak. Saya cuma minta Pak. pembuktian Saya kitabnya tunggu, Nabi Pak. Musa. Sueb, Kiryas Karena Moto, kitab siapa lagi saya itu nggak bisa jawab, Pak. Kitab Yeremia saya 7 menerangkan. pena palsu itu ya itu, Pak. Kitab saya menerangkan. Kitab saya menerangkan kitab-kitab itu disembunyikan. Ayo. Silahkan, Pak. Ayo. Jangan silakan. Bang Suma bentar ya. Nggak usah saling motong gitu kan. Kan penonton sini juga mau edukasi. Lalu yang saya lucunya begini. Kan Pak Musa sudah tunjukkan bahwa kitab Musa ini yang gini. Yang Mana ada? 33 ini. Siapa yang percaya? Mana dasarnya? Ya, lalu kalau Pak Suma mengatakan bukan, Pak Suma tunjukkan kitab Musa yang asli itu yang mana. Al-Quran saya pikir Anda bisa membantu. Saya pikir saudara bisa membantu, ternyata nggak bisa. Kita kan udah tunjukkan nih, ini kitab Musa nih, Keluaran 33 yang ditunjukkan Pak Musa. Lalu Pak Suma mengatakan, oh bukan yang itu. Nah Pak Suma tunjukkan kalau bukan yang ditunjukkan Pak Musa, yang aslinya yang mana. Nah itu yang kita mau tahu, Pak. Seperti itu. Oke, saya jawab. Kitab suci Al-Quranul Karim mengatakan kitabnya Bani Israel itu telah disembunyikan. Oke, teman-teman. Ini debat kusir kayak begini, teman-teman. Anda sekarang menampilkan. Kenapa saya bilang debat kusir? Anda sekarang menampilkan. Karena apa? Tolak ukurnya beda gitu loh. Buku-buku terjemahan yang Anda tampilkan. Mana saya mau tahu? Yang Kristen tolak ukurnya Bible, yang Muslim tolak ukurnya. Saya mau lihat. Quran. Jadi debat kusir. Kitabnya Nabi Musa yang Anda pegang. Karena patokannya nggak sama gitu. Yang Nabi Musa terima, yang harus dilakukan di sini. Gimana caranya biar nggak debat kusir? Itu harus pakai dalil yang sama. Mana kitabnya Nabi Musa? Coba tunjukkan ke saya. Ini debat kusir, teman-teman. Kalau saudara tidak bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran tidak salah. Bahwa kitab itu disembunyikan. Ini debat kusir. Kalau kayak gini namanya debat kusir. Yang Muslim tidak pakai Bible sebagai tolak ukur. Yang Kristen tidak pakai Quran tolak ukur. Jadi debat kusir. Di mana kitabnya Nabi Musa? Nah, sekarang gini aja, Kifli, kamu berani nggak diskusi pakai waktu? Kitabnya Nabi Musa, tunjukkan ke saya mana. Biar saya timer, Bang Edi. Berani nggak diskusi pakai waktu? Ya silakan. Mana tunjukkan saya tanya kalau mau motong terus pembicaraan. Kapan kita mendengarkan? Kami juga mau pintar dengan yang di bawah ini. Iya, saya minta datanya kitabnya Nabi Musa yang kita diskusi pakai waktu. Mana? Tunjukkan ke saya mana. Kau dari tadi ditanya Bang Juma mau Ayo kita diskusi pakai waktu. Pertanyaan orang. Sekarang kita diskusi pakai waktu, membahas kalian menyembah Muhammad gimana, berani nggak? Bang Edis begini. Bahas kitab sucinya agama Yahudi yang kalian rampok. Izin sebentar. Tadi Bang Juma belum menjawab pertanyaan Bang Gabriel. Tolong jelaskan tentang Muhammad. Betul. Belum kami dengarkan.
Iya, betul. Kesana sini. Juma ini kalau dia ketemu dengan saya hanya 2 menit dia sudah keok. Kami juga mau pintar. Silakan. Oke, coba kita tes lagi. Juma, saya minta tolong coba jelaskan tentang Nur Muhammad. Kau nggak usah jelaskan agama Kristen, agamamu saja yang kau jelaskan. Nur Muhammad coba jelaskan. Itu inter saya berarti, internal saya. Oke. Ya nggak berani dia bahas itu, nggak berani. Bang Juma dengarkan. Kenapa? Kenapa Anda ingin membahas Nur Muhammad? Kenapa? Bakal berani. Bakal berani. Anda sudah sampai ke level marifat gitu. Layar besar. KTP, Bang KTP. Udahlah, bilang aja kalau nggak berani, kabur dia. Lari. Jadi begini kawan-kawan, dengar dulu. Dia kalau ditanya Nur Muhammad kabur. Itu internal, nggak usah lah masuk diskusi. Ngapain kalau jawabannya itu kan internal kami? Ya ngapain lu naik diskusi? Itu kan Bang KTP. Selesai diskusi. Nggak usah diskusi deh. Kalau jawabannya itu kan internal kami ya, nggak usah. Bang KTP. Ngapain diskusi? Aku suka dengan tindakan Bang KTP yang begini. Dari tadi aku mau menunggu respon Bang KTP yang begini. Kalau pertanyaan saudara Bang KTP dia tidak mau jawab, baru Alkitab kita dia preteli. Bang KTP biarkan. Aku kecewa sama Bang KTP. Mungkin dia nggak dapat koin baru lari itu. Sabar. Bukan gua turunin kalau orang ini buat apa, Le? Kalau jawabannya itu kan internal kami. Ya ngapain diskusi? Iya, aku itu Bang KTP. Jadi dari ini Bunda. Kalau jawabannya itu kan internal kami, ya udah nggak usah diskusi kan. Gini loh, nggak ada ilmunya Pak, nggak ada ilmunya. Dia kan memframing ya. Bang KTF, kalau bisa naikin Muslim. Sebentar dong, tidak usah dulu dipertanyakan yang lain tentang mereka dan gini loh, kita kan edukasi di sini. Sebenarnya bukan buat menang-menangan, tapi itu kan internal kami. Saya ulangi ya teman-teman, kalau jawaban ketika diskusi ada seperti itu, ya ngapain kita lanjut? Ya maka itu. Jadi Bang KTP aku mau sikap Bang KTP yang tegas. Selesai. Jangan pernah membiarkan mereka yang menguasai panggung di rumahnya Bang KTP. Boleh aku menyanggah framingannya Zuma tadi yang tentang Yeremia 31. Makanya aku bilang tadi pakai waktu, dia nggak berani. Jadi gini teman-teman, cara membaca Alkitab itu kita harus teliti loh. Sebentar. Aku membantah framingnya Zuma barusan tentang Yeremia 31 ya. Aku bacain. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Nih, meskipun aku menjadi tuan atas mereka, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, di ayat 33 dikatakan tetapi, nih ada tetapinya ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kenapa dikatakan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku? Bukankah sebelumnya sudah bangsa Israel dan Yehuda ini menyembah Allah? Ya kan? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil aku akan mengenal engkau. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang artinya itu ya ada di Yohanes 3 ayat 16. Artinya dosa-dosa mereka tidak perlu ditebus dengan mati di salib. Betul? Sebentar. Udahlah Kipli. Kalau mau diskusi pakai waktu, berani nggak? Jangan main kick. Iya, ini aku lagi jelasin loh. Coba. Jadi diskusi pakai waktu, berani nggak? Anda sudah menjelaskan. Pertanyaan saya, perjanjian baru Tuhan kepada Yehuda dan Israel. Kau ditanya Nur Muhammad lari. Ayo. Udah aja Kipli, kamu berani nggak diskusi pakai waktu?
Iya Kunci dulu di betul. sana. Gimana Yes, Bang? ini Pertanyaannya Bang. dengarkan. Kalian bebas berbicara. Ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, Kita diskusi pakai waktu, berani nggak? 6 orang kalian gantian. Saya seorang diri. Nggak usah ngoceh banyak Ya, dulu. kita Jawab dulu buktikan bahwasanya kitabnya orang Yahudi itu hanya Nur Muhammad gimana? Coba kau jelaskan dulu Nur Muhammad itu. Oke. Sekarang seolah-olah playing victim. Kalian 6 orang bahas dan buktikan di mana kitabnya orang Yahudi itu untuk orang Kristen. Kibli, kau berani nggak bahas Nur Muhammad? Ayo. Kemana-mana. Terlalu tinggi. Kalian tidak akan sampai. Kalian tidak akan sampai kepada Nur Muhammad Kibli. Oh, segitiga merah. Kalian tidak akan sampai ilmunya kepada ilmu al-qalam al-a'la. Kamu berani nggak diskusi bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Al-ruh al-malak, al-ruh al-ilahi dan al-ruh al-quddus. Kalian tidak akan sampai. Ayo diskusi bahas Nur Muhammad, berani nggak? Gak akan sampai. Ini apakah kamu paham tentang ilmu al-qalam al-a'la? Berani nggak? Nah, saya tanya dulu. Makanya kamu jelaskan. Saya tanya dulu. Kalau kamu udah sampai ilmunya ke sana, kamu jelaskan tentang Nur Muhammad. Makanya kamu jelaskan. Gitu. Oke, baru sampai ke sana ilmunya. Habiskan waktu Ayo kamu jelaskan Nur Muhammad ya. Bukan cuma suara kamu aja yang besar. Sekarang suara saya besar-besar nih. Itu ibaratkan bayi diberikan makanan jagung. Saya udah dibeliin perangkat ini loh. Saya udah dibeliin perangkat basoka ini. Al-qalam al-a'la dan al-aqal awal. Kalian tidak akan sampai ilmunya ke sana. Bagaimana amar Allah, al-ruh al-malak, al-ruh al-ilahi dan al-quddus. Ilmu Anda tidak akan sampai ke sana membahas itu. Oke. Ya udah, maka justru karena ilmu kami nggak sampai, makanya kau jelaskan. Tidak akan sampai, mau sampai saya ajarkan 30 tahun di hadapan kalian tidak akan sampai. Wah, makanya jelaskan tentang Nur Muhammad itu. Tidak bisa. Laksana kalian itu Aku tanya sama kau, betul nggak Nur Muhammad tuh menciptakan langit dan bumi? Botol kosong yang tertutup, mending Anda belajar tentang Nur Muhammad itu menciptakan langit dan bumi. Kau jelaskan itu. Mending kita membahas. Kalian 7 orang. Oh, kalau mau besar-besaran suara sekarang, ayo besar-besaran suara sama saya. Kalian 7 orang nih, buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah untuk kalian. Kamu lawan saya aja, ayo. Kamu lawan saya aja gimana? Oke. Gimana? Gimana? Ada yang menjawab sebelum. Sekarang gimana? Berani nggak kau jelaskan Nur Muhammad yo? Saya kalau mau membahas ilmu itu, saya tanya dulu kalian mengerti al-qalam al-a'la. Sekarang jelaskan. Enggak ngerti. Lu kan yang mengerti al-qalam al-a'la, mengerti? Kalau tidak mengerti, kami nggak ngerti nih tentang Nur Muhammad. Sekarang mau jelaskan. Itu Nur Muhammad. Betul nggak Nur Muhammad itu pencipta langit dan bumi? Berarti tidak bisa masuk ke ilmu itu. Sama ibaratnya ketika dikatakan betul nggak? Jelaskan dulu. Apakah kalian bisa renang? Betul nggak? Apakah kalian bisa renang? Kalian katakan tidak bisa. Ya nggak bisa aku bawa ke laut. Ya besar-besaran suara, ayo kalau besar-besaran suara, ayo. Nggak bisa. Jadi sekarang lah kalian sudah banyak orang nih. Ada si Rati. Ayo, mari kita buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi. Ibni, kau berani nggak pakai waktu? Berani nggak? Apa yang berani? Kalian buktikan satu, berani nggak pakai waktu? Kamu diskusi. Ada 6 orang. Kalau kamu takut bahas Nur Muhammad, kita bahas yang lain gimana? Ada 6 orang. Kalau kamu takut bahas Nur Muhammad, gini aja. Saya minta. Kamu kan takut bahas Nur Muhammad. Kamu kan takut bahas Nur Muhammad. Sekarang ayo kita bahas yang lain. Gimana? Berani nggak kamu? Mute. Jadi saya minta 6 orang ini bahas kitabnya Yahudi itu untuk orang Kristen. Gitu. Bro Zuma, kita diskusi kan pengen belajar ya kan. Jangan lagi banan suara, apalagi bilang framing. Wah, kalian kan berenam. Jangan kayak gitu. Kita diskusi di sini.
Kalian 6 orang bahas tentang kitabnya Yahudi. Apakah kitabnya Yahudi itu untuk orang Kristen? Kan gitu poinnya. Untuk kalian bisa. Untuk kalian bisa. 2, 3, 4, 5. Itu diskusinya. Sudah 7 orang loh ini. Sudah 7 orang kalian. Ayo. Apakah kitabnya Yahudi yang datang kepada orang Yahudi itu untuk orang Kristen? Kitabnya Gini loh temanya. Sekarang kamu bentar. Kalau tema gitu teman-teman, bikin tema itu yang netral. Ya. Netral. Apakah kitabnya orang Yahudi itu untuk orang Kristen versus Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Ayo. Ayo. Relevan dong. Dengarkan. Apakah Taurat dan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Itu temanya. Temanya apakah Taurat dan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Orang tentang ke Nur Muhammad aja kan nggak bisa jelaskan mau kemana? Apakah Taurat jadi pinter? Ini bahas Nur Muhammad tuh bakalan lari dia bahas Nur Muhammad. Apakah Taurat tidak akan lari atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Gini aja Kipli, kamu berani nggak bahas Nur Muhammad? Berani nggak? Ayo. Dulu kau jelaskan Nur Muhammad. Iya kan dulu lah, mau nggak bahas itu dulu? Mau nggak bahas itu, bro? Kau berani? Taurat atau Al-Quran? Kalau kau nggak berani bahas Nur Muhammad, ayo kita dua arah, tidak pakai waktu, gimana? Nah, tuh gimana tuh? Tanggapi Bang Edis. Temanya sudah jelas. 2 arah pakai waktu tuh gimana? Ini sudah 2 arah. Ini sudah 2 arah. Iya, kami ini sudah 2 arah. Muhammad, bro. Taurat atau Al-Quran yang diwahyukan untuk umat manusia. Ayo. Jangan topik ecek-ecek, ayo gimana? Jangan topik ecek-ecek. Mana ada ecek-ecek itu? Mana ada ecek-ecek? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saran saya kalau Suma tidak mau tendang aja. Dia cari koin itu. Bahas Al-Qurannya dia nggak mau. Kalau saya cari koin aja dia cari koin. Teman-teman. Muslim juga. Kalau dia tidak mau tendang aja, dia lagi cari koin itu. Tendang aja, dia nggak mau bahas Quran Muhammad itu. Kemanapun pasti dapat koin. Dia cari koin, teman-teman. Tendang aja, dia nggak mau bahas Nur Muhammad itu. Kalau saya mau koin, saya tinggal. Kenapa kau berani sekali-sekali bahas Al-Quranmu? Semua. Gimana? Muhammad tuh gimana? 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kamu 7 kan orang. ini kan bahas Kristen mulu. Sekali-sekali lah bahas Al-Quran gitu loh. Berani nggak sesekali kau bahas agama? Ayo. 7 orang. 7 orang. 7 orang di sini membahas tentang Taurat dan Al-Quran. Kita bahas tentang Taurat dan Al-Quran. Besaran suara aja ngapain Kipli? Taurat dan Al-Quran. Mana dua kitab ini yang kemudian dikhususkan diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Kenapa kalian takut? Karena Taurat apa itu kayak gitu itu buat apa? Ayo. Mau kemana-mana. Suma. Yeremia 8 ayat 8. Nabimu menghilangkan hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya, khusus ayat 17. Makanya nabimu tidak mengikuti hukum Taurat. Sudahlah. Makanya kita aneh-aneh aja lu. Bom. Makanya kita bahas apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Kan temanya itu, apakah Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Sehingga agama Kristen mengambil kitabnya orang. Sehingga kitabnya Kristen itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Kan itu temanya. Islam itu nyolong kaidah pagan Quraisy, cium batu, tahu wanita semua. Enggak oros. Sebelumnya enggak kayak begitu. Temanya.
temanya apakah Al-Quran Dia ngurus ini tuh karena dapat koin teman-teman. menangis? 7 orang nangis. Mesinnya pada rusak semua mesinnya. Kau cuma cari koin aja ngapain gitu. Kalau saya cari koin, saya tinggal buka live sendiri kalau cuma koin. Paham? Kau cuma cari koin aja ngapain. Menangis kalian. Ada bom-bom, ada ranting. Ayo bahas Al-Quran mulu semua, mau nggak? Ayo takut ya, takut. Semua lain teman-teman. Teman-teman diam, biar aku bicara teman-teman. Ini sudah saya mau bahas Al-Quran versus Taurat. Apakah 2 kitab ini untuk seluruh manusia? Itu udah ada waktunya, kau berani nggak? Ya udah ayo. Apakah Al-Quran atau Taurat yang menjadi kitab untuk seluruh manusia? Oke, silakan. Apakah Al-Quran atau Taurat kitab untuk seluruh umat manusia? Gini aja, kau nyembah itu nggak gimana? Mulai nangis. Gini. Kalau mau Di antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat gitu aja? Nangis. Teman-teman gua ngomong bentar aja. Ayo, siapa penyembah mayat gitu aja? Muhammad, lu apa ngajukan biar gua ketik? Apakah Al-Quran atau Taurat? Ini temanya udah gua tulis, Bang Edis Nur Muhammad. Lu dari lu apa temanya gitu loh? Temanya apakah Taurat untuk? Bang, saya bukan Nur Muhammad, Bang. Panjang-panjang dari Bang Edis kan Nur Muhammad yang mengajukan. Saya bukan Nur Muhammad, bukan. Saya bukan Nur Muhammad. Saya mengajukan tema. Saya mengajukan tema. Nangis. Di antara Islam dan Kristen siapa yang penyembah mayat? Nangis. Penyembah mayat. Mau nggak kayak gitu? Boleh, silakan. Oke. Ayo, gimana? Siapa penyembah mayat Islam atau Kristen? Ayo. Iya, boleh. Oke, silakan. Ingat ya, kalian tidak sanggup membahas tema. Kalian aja diskusi teman-teman. Saya nggak mampu suara mulut besarnya si Suma tolo-tolo nih kolo-kolo. 7 orang loh di sini bom-bom, 7 orang. Dan ini markas kalian. 7 orang, sorry. 7 serigala. 7 serigala. 5, 4, ya udah kalau memang nggak. Oh, anak onta. Oh, satu anak onta minum kicing onta ada di sini ya. Mana berani nggak Kibli? Di antara Islam dan Kristen sebenarnya siapa yang penyembah mayat? Iya, kan sudah saya iakan. Tadi diajukan Nur Muhammad dengan teman-teman internalnya mereka. Kamu yang minta ya, kamu yang minta. Ternyata tidak berkenan menjelaskan yang namanya Nur Muhammad. Iya, nggak apa-apa. Nggak berani Bang bahas Nur Muhammad, Bang. Nggak apa-apa. Carikan saya orang yang paham. Carikan saya orang yang paham tentang tasawuf dari kalian, baru kita bahas itu. Aduh, gimana sih? Temanya Bang Des dan kau banyak alasan. Gimana? Oke, saya banyak alasan. Ini berapa menit? Islam kah atau Kristen kah yang penyembah mayat, yo? Iya, silakan. Berapa menit nih, Bang Juma, Bang Edis? Jadi kita udah sepakat ya, Bang Juma sama Bang Edis ya. Sepakat. Tema ini mayat ya. Berapa menit ini? Silakan Bang Musa. Tunggu. Tentukan waktu, kita butuhkan waktu berapa? Iya, berapa menit? Iya, berapa menit? Maksud saya gini, kita dialog berapa jam gitu? Ya, kalian lah. Ya, bebas lah, ini kan antara Bang Edi sama Bang Ju. 1 jam aja cukup. Gimana? Oke, tapi lebih enak gini, Bang. Lebih enak teman-teman gini. 1 jam. Kalau misalnya apa namanya 2 Muslim 2 Kristen gimana? Betul. Satu aja gak usah nangis, Edis. Kamu yang nantang saya sendiri di sini. Ini kan 1 lawan 7 pun saya tidak akan. Enggak, saya biar nggak mengacukan lain gitu loh. Loh, artinya Anda tidak percaya diri dong. Gimana sih lo? Udah, kalaupun nggak apa, kalaupun gitu terserah. Kalau kita berdua nggak masalah. Iya, Bang Juma. Ya udah. Kalian 7 orang pun. Nih, ada Neplos datang, kamu bisa mana Neplos? Saya bisa sama 1 orang lagi nih. Mau 1 lagi saya kasih, Bang. Iya, ada Neplos, satu lagi. Ya, Bang Kiamat aja udah. Tapi saya sama Kiamat, kamu sama Neplos ya. Boleh, tapi asal suaranya jangan seperti koloni kera yang lagi musim kawin. Teriak-teriak begitu.
Takut kali dia. Si Kipli kan biasanya suaranya gede gitu loh. Sekarang saya udah pakai perangkat nih. Ini gimana? Setelah 10 kali lebih eksperimen akhirnya berhasil saya. Kenapa rupanya harus kau pakai kanal tracing? Gede nggak apa-apa ya. Sebentar, ini Rahmat doubling, diturunin dulu atau enggak dibenerin dulu deh Rahmat. Ntar naik lagi gitu, ditungguin kok. Doubling. Biar enak 2 lawan 2 bang. Takut dia. Padahal saya bilang kalian bertujuh. Takut sama penyembah Muhammad kok takut. Enggak, Sensei. Langsung aja. Gak apa-apa 2 lawan 2, pasti saya serahkan waktunya ke Sensei. Iya, gak apa-apa kita layani. Iya. Kalau 2 lawan 7 gimana deh? 5 menit bagi-bagi yo. Iya, Bang sebentar dong. Tapi sebelum mulai, saya cuma ingin mengingatkan agar pilihan diksi kata-katanya dijaga. Dijaga yang punya room ya. Jangan gara-gara kalian berdebat yang punya room 2 kali merah loh, palang 3 merah loh, 2 kali itu loh. yang harus diingatkan itu si Rati. Itu harus diingatkan. Jiwa-jiwa besar ya, untuk Arum juga lah, untuk semua. Jangan cuma timer di sini. Soalnya dia tuh yang sering kayak begitu. Baru aja berapa menit. Udah. Quran kan baru 2 jam 2 kali report. Yuk kita mulai 5 menit. Nanti belum apa-apa udah mulai. Nanti 5 menit dibagi 2 yuk. Sebentar, aku mau usul dong dari teman-teman ada yang Muslim gitu, catat gitu dari pertanyaan dari jawaban dari pihak Kristen, ada yang belum puas itu atau yang belum dijawab dicatat gitu ya. Begitu Ya, pula nanti biar aku yang catat dari pihak Islam juga kalau itu ada persoalan teknis aja itu, enggak biar supaya enak gitu diskusinya jadi yang nonton itu kita bisa dapat belajar gitu di sini ya. Memangnya si Rati sama Edis mau diskusi? Ini mau berantem nih 2 orang ini. Bukan mau Ya, diskusi. enggak. Banyak ngomong. Bukan. Neplos, kau jangan lari sebelum mulai. Kau jangan lari sebelum berperang. Gak usah banyak Sekarang gini aja. Bisa nggak sih Neplos sama Kipli Kipli, suaranya kayak gitu? Neplos sama Bisa Kipli nggak? berdua, saya sama Kiamat. Ayo. Rati bisa nggak suaramu kayak laki? Kenapa Lanjut suaramu kayak gitu aja. kali? Muhammad itu lo ngisep burung cowok. Suaramu kayak gitu Muhammad kayak mana ngisep burung. ceritanya? Lah, Kamu mau saya tunjukin Muhammad ngisep burung cowok. Sekali laki-laki, sekali Mau saya perempuan-perempuan. tunjukin Muhammad itu ngisep burung cowok. Mau? Udah, gini aja host. Astagfirullahaladzim. Host minta tolong host kalau bisa 2 lawan 2. Neplos sama Ujul Kipli, saya sama Kiamat. Pakai waktu 5 menit. Kan udah deh. Gak usah 5 menit panjang kali, 5 menit 2 orang. Kau banyak kali aturan kau. Enggak, bukan 5 menit 2 orang. 5 menit itu 2 orang. Iya, udah. Ayo langsung. Berarti 5 menit bagi 2 ya teman-teman ya. Waktu saya terbuang Edis. Langsung. Siapakah penyembah mayat? Nah, itu temanya. Pingin tertawa tapi lupa nadanya. Saya tertawa itu kayak mana? Sudah, ayo kita mulai. Yang tidak berkepentingan turun aja gitu. Iya Bang. Dimulai dari siapa nih Bang? Bang Juma kah atau dari Kiamat? Ya dari mereka dulu lah. Terserah. Kamu lah Dis. Dis, diatur dulu Dis, tembolokmu itu Dis terlalu berisik sekali. Ya, ketika narasumber. Oh ya, saya sambil ini sepedaan ya. Bismillah. Silakan, waktu dimulai Bang Musa. Berbicara waktu akan gimana mulai. aku dulu? Iya. Oke, temanya Waktunya menarik ya. dipencet Bang. Waktunya dipencet. Sebentar, masih Bang belum Musa. mulai. Biar mulai Bang Aku Edi. bukakan dulu kamera. Ketika narasumber mulai berbicara, waktu akan mulai. Silakan. Ya, silakan abangku Bang Edis. Si ini kemana itu? Ya banyak lah report banyak timbul. Lah. Apa itu? Kan udah Silakan Bang, dibilang apa-apa. tadi jaga mulut. Tadi udah diingatkan host. Kiamat kenapa turun? Ya karena mulut duluan. jaga. Siapa duluan? Ya, enggak apa-apa. Sabar aja, teruskan aja Bang, enggak apa-apa. Oke, biar saya mulai ya, teman-teman diam dulu semua ya. Iya. Nunggu dia banyak akun juga kok. Ya silakan. Teman-teman diam dulu semua ya. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi begini teman-teman, diskusi yang baik itu adalah kita harus mendefinisikan sesuatu itu sebelum kita mendiskusikan poinnya ya. Jadi pertama-tama begini, siapa yang menyembah
menyembah mayat, maka kita harus bicara dulu tentang definisi apa itu menyembah, apa itu mayat. Ya, saya rasa kalau mayat kita sudah tidak ada lagi perlu perdiskusian. Mayat adalah seonggok jenazah gitu ya, yang dia tidak bisa lagi melihat, tidak lagi bisa mendengar, dan dia sudah tidak punya rasa lagi. Itu kita mayat. Saya rasa kita sudah clear masalah mayat ya. Nah, kemudian kita masalah menyembah nih. Karena kalau kita masalah menyembah, nanti kita debat kusir. Nah, kalau kita tuduh mereka menyembah batu, mereka itu nggak akan ngomong bahwa mereka nyembah batu, gitu loh. Jadi masalah menyembah ini memang perdebatan. Sebenarnya menyembah ini apa sih? Dalam kategori bagaimana sehingga sesuatu itu disebut menyembah? Karena sering sekali ya yang Kristen menuduh Kipli dan kawan-kawan menyembah batu, tapi mereka nggak mau ngaku. Saya nggak menyembah batu kan? Nah, jadi debat kusir. Nah, maka kita harus bicara dulu apa itu menyembah. Nah, menyembah, karena mereka nggak percaya definisi saya, maka saya harus mendefinisikan menyembah itu menurut kata Muhammad, nabinya Zulkifli dan Eplos. Nah, ada satu ayat dalam Quran itu ya, di dalam At-Taubah 31. Bunyinya begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut Muhammad bukan kata saya ya. Di dalam penjelasan dalam kitab Ibnu Katsir, dulu ada seorang bernama Adi bin Hatim gitu. Dia nanya sama Muhammad, "Kami nggak menyembah rahib-rahib kami kok," katanya gitu. Nah, terus kata Muhammad gini, "Oh, kamu menyembah dia dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika kamu mentaati mereka itu tanpa batas. Misalnya, mereka menghalalkan menghalalkan contoh ya, menghalalkan berhala. Padahal Allah mengharamkan berhala. Nah, diikuti mereka itu menyembah menurut Muhammad. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat Quran sama hadis itu banyak sekali cakar-cakaran, ya. Misalnya Quran bilang jangan berdusta, tapi Muhammad bilang dalam hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini kan Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya menjadi penyembahan. Terus darah itu diharamkan di dalam Quran, itu tidak boleh kamu minum darah. Tapi pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad, dan kata Muhammad apa? Haram kamu disentuh api neraka gara-gara minum darah. Nah, jadi kalau kita menggunakan standarnya Muhammad, apakah di sini Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, dan dengan cara demikianlah kalian menyembah Muhammad? Silakan lanjut, Bang Kemal. Boleh di-pause bentar? Biar aku diperbesar dulu. Aku mau tunjukin data. Pause. Pause itu kiamat diperbesar. Oke. Bentar ya, nih aku buka. Pause itu kiamat. Tes, udah kedengeran suaranya? Halo. Sudah. Udah Bang, silakan ya? Bang, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi menarik ya. Kita harus tahu dulu definisi dari menyembah. Jadi saya bawa, misalkan dalam surat 3 ayat 135. Boleh di-pause bentar nggak? Biar karena butuh waktu nih internetnya. Iya. Bentar. Oke. Di sini dikatakan ya dalam Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, ingat ya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi siapa yang bisa menghapus dosa, yang mengampuni dosa siapa? Allah. Ya, ini kita harus garis bawahi. Jadi kalau ada entitas yang bisa mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa, maka dia Allah. Nah, sekarang kita cek di dalam hadis. Boleh di-pause bentar? Di-pause bentar ya. Hadis Musa Tamat 504. Oke. Ini saya tunjukkan salah satu aja ya. Sebenarnya banyak. Hadis Musa Ahmad 11504. Di sini isnad sahih. Dikatakan siapa? Muhammad bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendak dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka kalau berdusta atas nama dia. Begitu juga tadi yang ditunjukkan, meminum darah Muhammad, kencing Muhammad itu diharamkan masuk ke dalam neraka, artinya masuk dalam surga. Ya, terus boleh di-pause bentar.
Kita tunjukkan di dalam hadis Musnad Ahmad 5464. Ini ya Islam ya. Ini hadisnya Isnad Hasan 5364. Katakan apa? Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini adalah batu hajar Aswad, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadi di Al-Imran 135 katanya yang menghapus dosa itu Allah, ya, tidak ada yang selain Allah. Di sini dikatakan batu yang menghapus dosa. Nah, terus kalau nanti kita baca lagi di dalam hadis Muslim ya 2596, itu dikatakan malaikat itu yang kemudian membuat para wanita masuk ke dalam neraka karena menolak nikmat suami. Jadi malaikat punya kuasa untuk memasukkan ke dalam surga atau neraka. Dari sinilah sebetulnya terbukti kalau umat Islam itu mempunyai 4 ilas. Itu siapa? Allah, ada Muhammad, ada batu hajar Aswad, ada malaikat. Nah, seperti itu ya, silakan. Nanti saya lanjutin. Ngantuk. Bom kabur ya? Silakan Dinda Neplos disikat penyembah mayat ini. Ingat ya, kalian bawa data ini ya, kalian yang mau pegangan ya, Kristen dibawa. Ya, saya kayaknya singkat aja Sensei. Hanya meluruskan kebengkokan mata Edis dalam membaca surat Taubah 31, bahwa dia katakan ada tertulis dalam Al-Quran, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Baca kelanjutannya. Dan juga Al-Masih putra Maryam, artinya ternyata ada yang menuhankan Isa, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah SWT. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini sudah jelas di kalimat akhir, tapi ditutupi oleh si Edis, dan itu trik lama, trik sulap, jurus ninja basi yang diulang-ulang. Bahwa di situ ada tertulis, padahal tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, itu singkat aja untuk Edis. Untuk Sirati, bahwa sudah jelas di dalam hadis riwayat Muslim yang saya ingat nomor 2816 sudah ada di situ tertulis jelas, bahkan jangankan menghapus dosa, bukan amalan yang memasukkan orang ke dalam surga, melainkan rahmat Allah Ta'ala. Sudah jelas ya. Itu apalagi tadi yang mana lagi nih, ini satu lagi dijawab. Oh ya, Sensei aja dulu, silakan Sensei, singkat-singkat aja dulu. Oke. Ya, saya langsung baca ayat saja ya, data bahwa Kristen itu menyembah mayat. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. 1. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkemuruan burung nasar." Mayat Yesus. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini apa ini? Yesus Tuhan. Lukas 23 nomor 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus kubur bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas 24 nomor 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang gatal kaki, yang kugaruk kepala, kayak mana ini? Lalu di dalam kitab saudara diterangkan 2 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menyembah tadi? Yesus Kristen. Yesus itu apa? Mayat. Iya. Oh keren. Yohanes 19:40. Mereka mengambil mayat Yesus. Oh my God. Yohanes 19:42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Yohanes 20 nomor 12. Dan tampaklah oleh Dia 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus. Oh my God. Yang nyembah mayat tadi siapa ya? Jadi ketika saudara mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kami itu manusia, Dia manusia, dan kami tidak mempertuhankan Dia.
Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Pelajari ya ayat itu, data itu ya. Lalu kemudian ada puluhan ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan kita harus menyembah, Kristen harus menyembah Yesus. Yesus yang dinyatakan di dalam kitab saudara sendiri adalah mayat. Gimana ini, Edis? Terbukti secara data kau menyembah mayat. Terkait dengan pengampunan dosa, dengan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Saya katakan kepada saudara, kami umat Islam ketika memaafkan orang lain, maka dosa orang lain itu terampuni. Ketika mereka menyakiti kami memaafkan mereka, mereka kemudian dosanya kepada kami itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah, melalui perantaraan kami yang memaafkan kesalahan mereka. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20:23. Jadi antara ajaran Yesus dan Islam itu sama. Ini Kristen yang berbeda nih. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah mayat, Kristen mengajarkan menyembah mayat. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Ayo penyembah mayat, semangat. Oke, diskusinya udah berlanjut ya. Cuma biar mengerucut teman-teman, gimana kalau diskusinya itu saling menanggapi apa yang disampaikan nih. Tadi kan kayaknya miskomunikasi ya antara yang disampaikan. Tadi Bang Kiamat sama ini ya. Fokus ke tema, Bung. Fokus ke tema. Kenapa temanya judulnya dihapuskan? Kenapa? Malu? Kan data dilampirkan mengganggu. Gimana sih? Dituliskan Kalau ini ya, saya Pak Pendeta. Pak Pendeta tampilkan judulnya, penyembah mayat. Itu, silakan. Itu kan ada share data, jadi penonton tuh tak terhalang dengan temanya, makanya disingkir. Gimana? Tetap konsisten kok. 1, 2, 3. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Dengar Bang. Iya, bisa dilanjutkan? Gas Bang. Ya bisa lah, Edis. Wah. Baik. Ya. Okay. Jadi begini ya. Jadi tadi karena cuma 25 menit ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit begitu loh. Seandainya Yesus sampai detik ini masih di kuburan seperti Muhammad, maka kita menjadi penyembah mayat gitu loh. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus bangkit gitu loh. Makanya gagallah tuduhan bahwa orang Kristen itu penyembah mayat gitu. Bahkan orang Kristen itu adalah penyembah Tuhan yang hidup begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak tahu kenapa Neplos kok nggak naik kelas ya. Yang kita bahas di sini Neplos adalah penyembahan gitu loh. Apakah kalian itu menyembah Muhammad? Kan Muhammad sudah bikin kriteria. Apa sih menyembah itu? Apa sih menuhankan itu? Menurut Muhammad, ketika kamu mematuhi sesuatu secara berlebihan tanpa batas, sekalipun misalnya Allah mengharamkan tapi dihalalkan oleh dia dan kamu turuti, itu adalah penyembahan menurut kriteria Muhammad sendiri. Nah, kamu harus tahu Neplos, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Jangan kalian konsumsi darah. Tidak boleh darah itu dikonsumsi. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad diminum. Dan ketika darah Muhammad diminum, apa kata para pengikutnya? Apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad menentukan orang haram disentuh api neraka. Itu loh. Makanya Neplos kalau pakai standarnya Muhammad di situ sudah menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengikut Muhammad itu jatuh-jatuhnya menyembah Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Kalian yang nerusin itu. Nah, bisa ini pause dulu teman-teman, di pause dulu. Saya mau menunjukkan sesuatu, di pause dulu waktunya teman-teman. Mana timernya? Ini. Di pause dulu sebentar ya. Saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada sebuah hadis ya. Hadis. Saya buka dulu kamera saya sebentar, sabar. Saya buka dulu kamera saya. Ya. Bisa diperbesar ya, ini. Ini ada sebuah hadis di sini. Ya. Ini bisa dijalankan lagi waktunya ya.
ini di sini ada sebuah riwayat begini bahwa Muhammad itu meninggal, ya. Kemudian Umar bin Khattab itu terasa tidak terima ini bahwa bahwa Muhammad itu meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab. Kemudian apa Abu Bakar ngomong gini, nih, ya. Whoever, ya, worship Muhammad, dan Muhammad is dead, ya. Siapapun yang menyembah nih, saya besarin ya. Aduh, nih. Siapapun ya, whoever worship Muhammad, Muhammad is dead. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ini Abu Bakar ngomong ini kepada orang-orang. Siapapun nih, ya, yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Nah, saya lanjutkan ke Kiamat. Silakan Bang Kiamat. Bentar. Di pause dulu. Waduh, ini agak ini ya. Bro, boleh diperbesar dulu. Yang tuh kalau bikin data terbuka itu gitu. Ini ya. Jadi sebetulnya begini, saya banyak data yang bisa ditunjukin bahwa Yesus itu bangkit. Contoh ya, ini saya ada jurnal pembuktian kebangkitan Yesus, bukan halusinasi. Ini dari jurnal. Yang ini banyak dari kubur kosong dan seterusnya, ya. Dan saya ini ya akan fokus karena tadi sudah dijelaskan, bahkan nanti dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau Muhammad gimana? Di dalam dari 83 di sini dikatakan gini, Muhammad wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu malamnya dan esok harinya, jadi 3 hari. Hari Senin Muhammad meninggal, barulah malam Rabunya dikubur. Nah, kalau Anda lihat di bawah, ya kemudian diceritakan apa? Sesungguh Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia. Jadi orang-orang belum percaya Muhammad betul-betul meninggal sampai 3 hari. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia loh. Kalau manusia itu kalau meninggal itu berubahnya apa sih? Ya busuk. Muhammad itu busuk. Bau bangkai. Tahu? Jadi Muhammad itu bau busuk, bau mayat. Makanya di sini dikatakan berubah sebagaimana berubahnya manusia. Jadi jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu tetap wangi. Wangi apa? Wangi mayat. Gimana sih ini Islam? Penyembah mayat itu kalian. Surah 4 ayat 80 dikatakan mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bagaimana ceritanya ada manusia yang kelakuannya belangsakan disetarakan ketaatannya dengan Tuhan? Loh, kalau kamu kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17, kalau kamu membantah sunnahnya Muhammad, ajarannya Muhammad, maka kamu akan otomatis masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Yaitu yang ditaatin setara dengan Tuhan itu. Jadi penyembah mayat siapa? Isham. Tuh, silakan Dek dijawab. Dadak bisu dia kayaknya. Oke. Ya, di dalam kitab saudara diterangkan ginomai memetes katos kago Kristus. Jadilah teladanku. Katos kago Kristus sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kalian harus taat kepada Paulus. Taat kepada Paulus berarti taat menyembah kepada Paulus gitu maksudnya. Jadi ketika Anda taat meneladani Paulus, Anda berarti menuhankan Paulus gitu. Jadi Anda menuhankan mayat gitu. Udah mayat Yesus disembah, Paulus lagi disembah juga. Gimana kalian ini? Hah? Itu tuh kitabmu tuh yang mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu harus taat kepada Paulus. Berarti mentaati Paulus, menuhankan Paulus gitu. Berarti. Bocor juga mesinnya. Nah, sekarang ketika saudara membawa narasi, Al-Quran sudah menyatakan perintah Rasulullah itu datang. Allah menyatakan kepada beliau agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja yang di langit
dan mengimani beliau sebagai utusan yang adalah manusia. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Dia manusia. Kamu terangkan tadi, dia mati. Ya memang dia manusia. Memang dia manusia. Makanya kami tidak nyembah. Kami tidak mempertuhankan dirinya. Berbeda dengan kalian. Yesus itu kalian tuhankan. Mau Anda katakan dia hidup, justru mayat ini hidup untuk dituhankan oleh kalian. Mau data, mau dalil, mau dalil, mau data. Roma 14:9. Catat. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Saya ulang. Sebab itulah Yesus apotesko. Apotesko itu artinya mati. Mati artinya mayat. Oke? Menjadi mayat dan hidup kembali supaya di sini penekanannya dalam bahasa Yunani hina. Hina itu artinya untuk, sehingga, agar, supaya dia menjadi Tuhan bagi Rati dan Edis. Jadi dia mayat, supaya dia menjadi Tuhan, mayat ini dihidupkan kembali. Wow, keren. Lalu kemudian di dalam Kisah Apostol 2 nomor 36. Pegangan ya, pegangan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, dia dihidupkan kembali untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau ku datang besok? Jadi sahabat, ini bukan rungkat. Ini dimatikan sendiri oleh yang empunya komal, si pendeta KTVE. Apa nama itu? Pendeta KTFP. Allahu Akbar, Masya Allah. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Udah ku bilang, keberadaan Bang Suma itu untuk menyelamatkan mereka. Tujuan kita itu untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan saudara-saudara kita Kristen yang tidak tahu. Mereka teman-teman Kristen kita itu nggak tahu apa-apa, yang mereka tahu hanya mengikuti apa yang ada di gereja. Lalu mereka yakini sepenuh hati itulah kebenaran. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham kita ini apa, kita ini kayak mana gitu. Mereka nggak paham. Nah inilah jadinya, sehingga ya mereka harus disadarkan. Sampai pada level penghujat pun seperti Rati, kemudian Edis, itu nggak akan pernah berdaya dalam tataran materi-materi seperti ini. Kenapa? Karena memang Yesus itu terbukti manusia yang jadi mayat kemudian dibangkitkan. Nah kita belajar ori teks Yunani, kita paham sedikit-sedikit, ya kan? Ya dong, bangga dong sedikit. Iyalah, banggalah sedikit. Kemudian kita juga membahas tentang tadi di awal,
Apakah kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, atau Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh manusia? Mereka juga tidak berani bahas itu. Malah dia ingin menghujat. Tujuan Edis sebenarnya ingin menghujat umat Islam bahwasanya umat Islam itu menyembah mayat. Itu tujuannya yang sebenarnya. Tetapi ternyata justru kitabnya yang membuktikan merekalah penyembah mayat itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita Kristen bisa menonton video ini, bisa menonton konten ini ya. Dan juga teman-teman semua itu mohon untuk di-share, di-like dan di-subscribe channel kita ini, supaya saya mau gitu loh channel kita ini tembus sampai 1 juta gitu, supaya generasi Islam itu benar-benar bisa menikmati dialog-dialog yang ada di channel kita ini. Ayo teman-teman, di subscribe, di share, supaya banyak tetangga, keluarga ya yang memahami dan mengetahui bahwa ada channel yang memang dikhususkan untuk dialog lintas agama, supaya khususnya umat Islam itu tidak lagi terpengaruh oleh gerakan-gerakan terselubung yang menginginkan mereka juga menyembah sesamanya manusia, atau yang Edis katakan menyembah mayat. Kan gitu. Artinya gini, si Edis ini ingin membuktikan bahwa ada di antara satu agama, di antara dua agama, yaitu Islam dan Kristen, salah satunya itu menyembah mayat. Itu yang Edis ingin buktikan, sehingga dia berani memilih tema ini. Tetapi ternyata terbukti berdasarkan kitab mereka sendiri, mereka lah yang menyembah mayat itu. Kalau dikatakan oh dia sudah hidup, artinya menyembah mantan mayat. Apa bedanya? Kan gitu. Sedangkan kita umat Islam, mana ada menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu meskipun dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu abduhu wa rasuluh, itu kan sudah jelas tuh. Umat Islam memahami dalam literasi bahasa Indonesia bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Nah, ini yang mereka tidak paham, sehingga Al-Quran menjelaskan seperti ayat yang saya bacakan tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia, tapi bukan bapak di antara kita. Beliau itu adalah nabi, beliau adalah penutup para nabi, dan beliau adalah rasul. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu seperti yang dinarasikan oleh Edis, bahwa beliau itu kemudian membusuk dan seterusnya? Al-Quran menjelaskan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yursaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jadi sebagai nabi, sebagai rasul, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati, beliau hidup. Itu datanya tuh jelas. Beliau hidup sebagai utusan Allah, sebagai manusia, sebagai rasul. Yesus hidup sebagai, udahlah, kok usah kita teruskan. Ya. Kemudian Sirati membawa narasi taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sama dengan menyembah kepada beliau. Lah, di dalam kitab mereka ginomai menites katos kago Kristus. Kau harus jadikan aku teladanmu, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Payah nih teman-teman. Oke ya, sahabat-sahabat, terima kasih atas ini, atas perhatian. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita lagi live seperti ini, ya kiranya mohon di like juga lah. Ya, bersedekah like-nya kan nggak dibayar pun, itu tinggal pencet aja like itu aja kok susah. Ayolah sahabat-sahabat, di like, di share, lalu kemudian diajak teman-teman muslim kita itu untuk mensubscribe dan men-share channel ini, supaya semakin banyak dari umat Islam yang memahami kebenaran daripada Islam itu sendiri, di mana mereka, teman-teman Islam kita, khususnya generasi kita ini, itu lebih banyak kemudian yang senang terhadap main game ya dan seterusnya, daripada
mereka memperhatikan hal-hal yang sangat krusial dalam hidupnya. Ya, jadi sahabat-sahabat, kalau kita live seperti ini, mohon supaya bersedekah like. Itu kan nggak apa-apa ya kan? Ketampanan antum tidak berkurang, kecantikannya pun tidak berkurang, rezekinya pun malah bertambah. Insya Allah akan semakin berkah. Di like aja, di like. Bang Suma, di like, yes, ya kayak gitulah. Kan tidak rugi toh, nggak mengurangi marwah sahabat saya, kan gitu. Oke, kemudian saya juga mengundang kepada netizen, ayo tanggal 15 kita hadir untuk meramaikan peresmian masjid kita. Masjid kita ini kan sudah tinggal beberapa hari lagi. Sekalian kita jumpa dengan teman-teman yang ya mungkin ada 1, 2, 3 orang atau beberapa orang yang akan datang. Yuk mari kita kumpul di sana di masjid kita untuk menyaksikan peresmian masjid yang kita bangun selama ini ya. Meskipun belum rampung semuanya, dalam arti kata belum 100%, karena kita masih banyak yang kecil-kecil yang perlu dibenahi. Tetapi insya Allah bisalah kita amankan gitu ya. Nanti kita akan menunjuk satu imam yang imam tetap di masjid kita. Di masjid kita itu yang akan standby 24 jam untuk mengoperasionalkan masjid kita. Ya, kita sudah menunjuk ada salah seorang pensiunan dari KUA, dari Departemen Agama, yang dengan ikhlas bersedia mau tinggal di masjid kita. Di situ ada kamar di masjid kita itu nanti kita fasilitasi. Jadi teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi di dalam memberikan fasilitas terhadap imam kita yang akan tinggal di sana, ya silakan aja karena mau tidak mau beliau akan tinggal di masjid, pasti membutuhkan biaya operasional terkait dengan layanan terhadap masjid dan juga terhadap pribadi imam kita ini. Beliau pensiunan dari KUA, dari penyuluh Departemen Agama, yang ingin kemudian mengabdikan diri, dan menurut Bang Suma beliau pantas dan wajar untuk itu, karena beliau juga sangat tertarik untuk mempelajari ilmu apologet. Beliau sangat tertarik untuk mempelajari ilmu apologet, dan beliau dengan kesadaran sendiri minta untuk bisa menjadi imam di masjid, sekaligus tinggal di masjid, sekaligus untuk merawat, menjaga masjid, dan mengoperasionalkan masjid. Jadi kita nggak lagi susah-susah mencari, aduh siapa yang mau jadi imam, siapa yang jadi ini dan itu. Alhamdulillah ada sahabat kita yang mau gitu, yang mau mengikhlaskan, dan keluarganya pun sudah mengatakan, iya silakan aja ayah di atas untuk kemudian tinggal menjaga masjid yang ada, sehingga ketika ada tamu datang, kita sudah ada imam atau pengurus masjid yang menjamu ya teman-teman kita yang datang. Saya kira gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya tunggu kedatangan saudara-saudara di Makassar untuk kemudian kita melihat peresmian masjid kita. Ya kita nggak usah perlu acara besar-besaran, ya cukup kita sholat berjamaah gitu ya. Sholat berjamaah bersama pertama kali di masjid itu aja, itu sudah cukup. Habis itu kita foto-foto, habis itu kita rekreasi di wisata yang ada di depan masjid itu. Saya kira gitu. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang sudah melike, saya doakan panjang umur, sehat selalu. Begitu juga yang tidak melike, ya tetap saya doakan kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Tetap luruskan barisan, rapatkan barisan untuk kemudian menjaga marwah Islam, dan kita berupaya supaya dakwah kita ini, misi kita agar supaya Al-Quran itu, dialog lintas agama itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dan tentu kita berharap dengan adanya debat lintas agama itu kita saling mengenal. Jadi kita tidak kaku antara Kristen Islam, itu tidak kaku.
Jadi negara ini nantinya akan semakin lama sudah saling memahami gitu. Oh ini Kristen, oh ini Islam. Bukan melahirkan kebencian, tetapi justru dalam kemajemukan kita merajut persaudaraan, saling mengenal satu sama lain. Jadi yang mau milih Kristen silakan, yang mau menjadi Islam ya silakan. Yang di Islam silahkan istiqomah, yang Kristen juga tetap istiqomah, atau tetap pendiriannya untuk beriman, menyembah kepada Tuhannya Edis tadi, ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan ini, berjalan sesuai dengan apa yang diaturkan oleh negara kita. Baik, saya undur diri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.